Ajay M. Priyatna ini tidak tahu kalau perbuatannya menerima uang itu sebuah pelanggaran dan bisa disikat oleh KPK. Jadi ini semata-mata ketidaktahuan saya. Saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta, karena dulunya saya di swasta, wira swasta. Nah, inilah saya kira pola pikir ya, ini paradigma para pemimpin daerah dengan orang-orang seperti Ajay M. Priyatna ini, seorang kader PDIP, maka tentu ini akan merusak segala tatanan demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Hari ini orang jujur sulit untuk masuk pada wilayah manajemen tata kelola pemerintahan karena sistemnya sudah korup. Sistemnya ini yang korup. Jadi ketika ada orang yang mau lurus-lurus saja masuk ke sistem itu ya nggak bisa. Jangan sampai para stand up komedian kemudian menjadi lebih pintar dari Anda para pejabat. Jangan sampai para stand up komedian kalah lucu oleh Anda para pejabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di informasi tentang penangkapan Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna, kader dari PDIP, ini menyisipkan sebuah cerita yang lucu. Tentu lucu untuk penerapan demokrasi di negeri ini. Ya, saya kira kabarnya sudah tersebar ya bahwa Ajay M. Priyatna ini tidak tahu kalau perbuatannya menerima uang itu sebuah pelanggaran dan bisa disikat oleh KPK. Tentu ini miris sekali ya. Ya kabarnya kan Ajay ini bersama Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Utama Yonatan baru saja ini ditangkap OTT KPK dalam kaitannya dengan perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020. Jadi kalau bicara kronologis tentu ini sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Mungkin juga sudah terendus sejak 2 tahun yang lalu, tapi baru tertangkap OTT-nya ya kemarin-kemarin. Dan KPK menduga Ajay telah menerima suap sebesar 1,66 miliar dari Utama Yonatan dalam 5 kali tahapan dari kesepakatan suap sebesar 3,2 miliar. Jadi ini kurang lebih sepertiganya ya. Ajay mengklaim tidak ada proses suap menyuap perizinan sampai 32 miliar. Kata dia, pihaknya hanya memenangkan tender pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda kepada perusahaan itu. Ya lucunya juga, Ajay juga mengklaim tidak ada perjanjian fee dengan pihak Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Tidak ada perjanjian fee, nggak ada. Yang ada adalah di internal kami, membagi hasil iya, tapi bukan fee yang punya rumah sakit. Jadi ada dana khusus untuk dibagi-bagi secara internal, tapi itu bukan uang rumah sakit. Berarti memang disiapkan khusus dan itu namanya suap. Kan begitu ya. Yang padahal jelas bahwa suap itu diduga diberikan Utama kepada Ajay untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan gedung tambahan RSU Kasih Bunda dengan mengajukan revisi izin mendirikan bangunan atau IMB kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi. Suap sebesar 3,2 miliar yang disepakati Ajay dan Utama merupakan 10% dari rencana anggaran biaya pembangunan gedung tambahan RSU Kasih Bunda. Jadi kalimat yang tentu membuat lucu sekaligus miris adalah saya bacakan ya. Jadi ini kalimatnya dari Ajay M. Priyatna. Jadi ini semata-mata ketidaktahuan saya. Saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta, karena dulunya saya di swasta, wira swasta. Nah, inilah saya kira pola pikir yang berkembang yang terjadi di kalangan swasta. Ya, fee seperti itu kan menjadi kelaziman ya. Ada fee marketing, fee yang karena sudah berhasil menggolkan proyek. Itu yang dilakukan Ajay M. Priyatna sebelum menjadi wali kota Cimahi. Nampaknya kan begitu. Kemudian ketika beliau menjadi wali kota dan beliau berhasil memuluskan sebuah proyek, dia merasa menjadi sebuah kewajaran juga untuk mendapatkan 10% fee dari nilai proyek. Luar biasa ini. Padahal upayanya itu tentu karena status dia sebagai wali kota Cimahi. Nah, bagaimana pola pikir ini saya kira menjadi sebuah gambaran dari rusaknya bukan sekedar tata kelola pemerintahan, tapi yang terutama tentu adalah paradigmanya. Ini paradigma para pemimpin daerah dengan orang-orang seperti Ajay M. Priyatna ini, seorang kader PDIP, maka tentu ini akan merusak segala tatanan demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Tapi memang itu adalah sebuah fakta yang terjadi di mana-mana. Hanya persoalannya adalah
ketika nilainya tidak terlalu besar, ketika pelakunya bukan pejabat negara, yaitu ranahnya kan menjadi ranah yang sulit untuk dijangkau. Nah, saya kira pembenahannya ya ini harus dari hulunya terlebih dahulu gitu. Bukan hilirnya yang disasar, tapi hulunya dibiarkan. Hulunya apa ya? Sistem ini. Video saya sebelumnya berkali-kali disampaikan gitu bahwa hari ini orang jujur sulit untuk masuk pada wilayah manajemen tata kelola pemerintahan karena sistemnya sudah korup gitu. Sistemnya ini yang korup. Jadi ketika ada orang yang mau lurus-lurus saja masuk ke sistem itu ya nggak bisa. Maka pembenahan dari sistemnya ini yang harus segera dilakukan. Ya, dan skema rombak total untuk orang-orang yang selama ini terlibat dalam praktek-praktek seperti itu ini menjadi sebuah keharusan. Kalau memang mau dibenahi benar-benar, kalau tidak ini omong kosong saja semuanya. Pucuk pimpinan yang di atasnya sudah jujur sekalipun, kalau sistemnya masih sistem yang korup, rusak gitu, maka ya nggak beres-beres. Sistem di sininya ini harus diselesaikan. Dan satu hal lagi saya kira ini tentu adalah sebuah integritas pemimpin nih, komitmen dari apa yang sudah diucapkan nih. Kalau kita dengar Edi Prabowo di beberapa kesempatan yang lalu terus menggaungkan anti korupsi, kemudian Pak Prabowo Subiantonya juga sama demikian gitu. Bahkan mengatakan akan memenjarakannya sendiri gitu kalau ada kadernya yang terjerat kasus korupsi. Hari ini kan kita belum dengar itu bagaimana Pak Prabowo menanggapi situasi ini. Ini kan rakyat juga menunggu komitmen dari seorang pemimpin. Ketika Pak Prabowo berbicara akan timbul tenggelam bersama rakyat, maka hari ini ucapan itu dinantikan pembuktiannya. Atau yang kemarin kita lihat bagaimana kejengkelan seorang wali kota Bogor Bima Arya terhadap rumah sakit Umi dan keluarga Habib Rizik karena dianggap tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan tes swab keluarga Habib Rizik, dan kemudian terus-menerus menekankan pentingnya menaati protokol kesehatan, bagaimana menaati proses dan prosedur yang berlaku. Tapi kemudian apa yang terjadi? Para netizen membagikan, men-share video Bapak ketika nyanyi lagu dangdut yang juga bisa dibilang sebagai sebuah kerumunan. Ya nyanyi tentu nggak pakai masker juga. Nah, ini kan sebuah tantangan buat seorang pemimpin. Bahwa ucapan-ucapannya akan selalu diingat dan tidak bisa memilih untuk menjadi pelin-pelan. Harus terus konsisten dalam situasi apapun sehingga layak dijadikan panutan. Nah, kalau kita lihat hari ini kan tidak begitu ya. Ini kelucuan demi kelucuan terus terjadi di dunia perpolitikan Indonesia ini, dan saya kira ini kelucuan yang harus dihentikan ya. Jangan sampai para stand up komedian kemudian menjadi lebih pintar dari Anda para pejabat. Jangan sampai para stand up komedian kalah lucu oleh Anda para pejabat.